Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab 12. Babul hassi alal isdiyad minal khairi. Bab memotivasi menambah kebaikan di awakhiril umri, di akhir umur, di usia senja. Itu harusnya kebaikan kita itu semakin banyak, kita semakin sergap untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, awalam nu'ammir, tidakkah aku telah memberikan umur kepada kalian, umur ma, pada umur yatadzakkaru fihi, yang menjadi ingat, fihi dalam ma tadi. Siapa man, orang, tadzakkaru, yang ingat orang tersebut. Bukankah telah kami beri umur kamu dengan umur yang harusnya orang-orang yang sadar itu dia mengingat apa? Mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat kematian dan seterusnya. Wa ja'akumun nadhir, dan telah datang kepada kalian sesuatu atau orang yang memberi peringatan. Qala Ibnu Abbasin, tafsiran terhadap ayat ini ada beberapa. Qala Ibnu Abbasin wal muhaqqiqun, Ibnu Abbas dan ulama-ulama yang ahli di dalam meneliti masalah, orang-orang yang detail, ulama-ulama yang expert, mentafsiri maknahum, bahwa makna ayat tadi, makna firman Allah tadi, awalam nu'ammirkum sittina sana. Bukankah telah kami beri umur kalian selama 60 tahun. Jadi lafaz, teman-teman, lafaz sittina sana, lafaz sittina sana ini adalah tafsiran dari lafaz ma, yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Wa yu'ayyiduhul hadisu, tafsiran itu dikuatkan oleh hadis alladzi sanadkurhu, yang akan kami sebutkan insyaallah ta'ala. Tafsiran ini dikuatkan oleh hadis yang akan disebutkan oleh musannif pada penjelasan berikutnya, ya. Wakila, ada tafsiran lain, maknahu tsamaniya asyrata sanatan. Makna dari ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara adalah 18 tahun. Artinya, bukankah telah kami beri kamu umur 18 tahun, di mana umur 18 tahun itu harusnya yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Orang itu sudah mulai sadar, mulai merenung, mulai introspeksi diri, dia sudah mulai menjadi baik, isdiyad minal khair, gitu. Wakila arba'ina sana, ada yang mengatakan umur kesadaran, ya, umur orang itu harusnya sudah menjadi lebih baik, sudah menghentikan segala hal yang tidak baik dari dirinya, itu umur 40 tahun. Qalahul Hasan wal Kalbi wa Masruq, itu dikatakan oleh Al-Hasan, Al-Kalbi dan Al-Masruq. Wa nukila Ibnu Abbas aidan, dan itu juga dinukil dari Ibnu Abbas. Wa naqalu, mereka menukil anna ahlal Madinah, bahwa penduduk kota Madinah, penduduk Madinah, kanu idza balagha ahadum arba'ina sanah, jika mereka, salah satu dari mereka umurnya mencapai 40 tahun, tafarragha lil ibadah, maka fokus untuk beribadah. Jadi kalau sudah usia 40 itu sudah usia silo, usia untuk menjadi orang yang baik, sudah harus berhenti jahatnya, jeleknya sudah harus berhenti. Nah, saya ini juga sudah 40 tahun ini, 40 tahun lebih, karena saya lahir di bulan Juni, ya, sudah 40 tahun lebih, harusnya sudah menjadi semakin baik, ya. Makanya tolak ukur 40 itu kadang dijadikan usia kematangan, ya. Bahkan di dalam bernegara itu usia 40 baru kemudian
boleh menjadi wakil presiden dan presiden. Tetapi di Indonesia itu diubah akhirnya. Ya, sakarpe ya. Karena ya memang kalau di bawah usia 40 itu mungkin secara emosi belum matang ya, mentalnya belum stabil dan seterusnya. Tapi kalau 40 itu orang sudah apa ya, sudah mulai ngapain sih saya ribut gini? Ngapain sih saya gini? Harusnya saya sudah ya sudahlah orang ngomongin apa ya sudah, nggak usah kemudian kita klarifikasi dan ya sudah selesai sendiri itu. Ya Allah, itu maksudnya ya kira-kira gitu. Wakilah wal buluhu, ada yang mengatakan ma yatadzakkaru fi man tadzakkar itu adalah balik. Jadi kalau orang sudah balik itu harusnya sudah sadar, gitu. Sudah mulai menghentikan maksiat dan seterusnya. Hal-hal yang nggak produktif itu harus berhenti, tidak hal-hal yang nggak baik ya. Kalau bukan maksiat ya, karena belum maksiat kalau orang belum balik. Jadi sudah harus mulai sadar, mulai fokus ibadah. Wa qauluhu ta'ala wa ja'akumun nadhir, sementara tafsiran dari wa ja'akumun nadhir qala Ibnu Abbas wal jumhur. Ibnu Abbas dan jumhur ulama mengatakan huwan nabi. An-nadhir di sini adalah nabi. Dan bukankah telah datang kepada kalian orang yang memberi peringatan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wakila asyaibu, ada yang mengatakan an-nadhir di sini adalah uban, ya. Uban, kalau sudah ada uban itu memperingatkan kamu agar kamu menjadi baik sudah. Kalau Ikrimah wa Ibnu Yainah wa ghairuhuma. Demikian dikatakan oleh Ikrimah, Ibnu Yainah dan yang lain. Wallahu a'lam. Wa ammal ahadisu, adapun hadis yang menjelaskan tentang kalau sudah di akhir umur, kalau sudah umur-umur senja itu harus lebih sergap, lebih semangat. Fal awalu yang pertama an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi, dari Nabi SAW. Qala Nabi berkata, a'dzarallahu lamri'in, Allah tidak lagi menerima alasan dari seseorang akhar ajalahu, yang Allah telah menunda umur orang itu hatta balagha sittina sanah, hingga dia mencapai umur 60 tahun. Rawahul Bukhari. Allah sudah tidak menerima alasan lagi kalau orang sudah dikasih usia sampai 60 kok kemudian dia mokong maksiat terus dan seterusnya. Mau alasan apa lagi? Kamu sudah dikasih umur segitu kok. Ya. Kok nggak sadar-sadar? Qala ulama berkata, makna dari hadis yang pertama tadi, lam yatruk lahu udron, Allah tidak meninggalkan alasan lagi, tidak menerima alasan lagi. Amhalahu hadil muddah, karena dia sudah memberi kesempatan sampai selama ini, sampai selama 60 tahun. Yuqalu, dalam kalam Arab dikatakan a'dzarur rajul. Kalau kata-kata a'dzarur rajul itu maknanya apa? Idza balagal ghayah fil udri, jika dia sudah mencapai puncak dari alasan, sudah tidak diterima lagi alasannya. Atsani Ibnu Abbasin, yang kedua dari Ibnu Abbas, qala kana Umar yudkhiluni, Umar memasukkan aku. Ibnu Abbas berkata, Umar memasukkan aku ma'asyihi Badrin, bersama orang-orang tua yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum, seakan-akan salah sebagian dari mereka wajada fi nafsi, itu ada grundel di dalam hatinya. Dia mendapati rasa tidak enak di dalam hati. Maksudnya begini, ngapain sih anak kecil ini kok dimasukkan bareng kita? Faqala, kemudian sebagian orang tadi, sebagian asyih tadi mengatakan, lima yadkhulu hada, kenapa anak kecil ini masuk ma'ana bersama kita? Walana abna'un mislu, padahal dia sebaya dengan anak-anak kita. Dia kan seumuran dengan anak kita. Ngapain kok dikumpulkan di sini sama Umar ini bareng kita? Kita ini kan sudah senior-senior yang ikut perang Badar, tua-tua. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, innahu min hasantum, anak ini dari arah yang kalian ketahui semua. Maksudnya anak ini pintar seperti yang kamu ketahui. Fada'ani data yaumin, kemudian Umar memanggil aku satu hari, fadkhalani ma'hum, dan memasukkan aku bersama orang-orang tua tadi. Fama ra'aitu, maka aku tidak melihat, annahu da'ani yaumaidin, bahwa Umar memanggilku pada hari itu, illa liyuriyahum, kecuali untuk mempamerkan aku kepada mereka. Mempamerkan ke kecakapan di dalam tafsir ya. Nah, karena Ibnu Abbas itu termasuk anak yang sama Nabi didoakan Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah. Ya, semoga anak ini dipahamkan agama, dipahamkan takwil ya. Sehingga kemudian dia menjadi ahli
hadis itu ya. Turjumanul Quran julukannya, dia menjadi penerjemah, juru bicara Quran. Qala, kemudian Umar berkata, "Ma taquluna fi qaulillah?" Apa yang kamu katakan? Apa tafsiran kalian fi qaulillah terhadap firman Allah Subhanahu wa taala? Idza jaa nasrullahi wal fath, surat An-Nasr. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Faqala ba'duhum, sebagian dari Asyiyah Badr tadi mengatakan, umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarana wa fata alaina. Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan istighfar kepada Allah. Idza nasarana, jika Allah memberikan pertolongan kepada kami, wa fata alaina, dan memberikan kemenangan kepada kami. Ya, gampang tuh tafsirannya. Jika datang pertolongan Allah dan kemenangan, jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja fasabbih bihamdi rabbik. Ya gampang. Kalau kita dapat pertolongan, kita dapat kemenangan, maka kita harus banyak-banyak memuji Allah dan istighfar. Wa sakata ba'dhum, sebagian yang lain diam. Falam yaqul syai'an, dan dia tidak memberikan tafsiran apapun. Faqala li, kemudian Umar berkata kepadaku, akadzalika, apa seperti itu taqulu ya Ibnu Abbas, tafsiranmu wahai Ibnu Abbas? Fakultulah, aku mengatakan tidak. Qala, Umar berkata, fama taqul, apa yang kamu katakan, apa pendapatmu, apa tafsiran kamu? Qultu, aku berkata, huwa ajalu Rasulillah. Ayat itu, firman Allah itu menjelaskan tentang ajal Rasulullah. A'lamahu lahu, Allah telah memberikan memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW tentang ajal itu. Idza jaa nasrullah, qala, Allah berfirman, idza jaa nasrullah wal fath, jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, itu maksudnya adalah wadzalik alamatu ajalik, itu tanda ajalmu sudah dekat Muhammad. Kalau ajalmu sudah dekat, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka sucikan Tuhanmu dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat. Nah, ini kan masuk ke bab tadi, judul di bab tadi ya. Jadi jika umur itu sudah senja, maka perbanyak kebaikan. Nah, faqala Umar, kemudian Umar berkata, ma'a'lamu minha, aku tidak mengetahui dari tafsiran ayat itu illa ma taqul, sebagaimana yang engkau katakan. Ya benar awakmu. Nah, maka kemudian Asyiyah Badr tadi manggut-manggut, oh ternyata anak kecil, meskipun kecil dia ilmunya sudah tua, ilmunya sudah sepuh, ilmunya sepuh tadi. Rawahul Bukhari, makanya dikatakan turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Asal isu yang ketiga ya. Yang ketiga, an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Aisyah berkata, ma shalla Rasulullah SAW salatan, tidaklah Rasul melaksanakan salat ba'da an nazalat alaihi idza jaa nasrullah wal fath, setelah turun kepadanya ayat idza jaa nasrullah wal fath, illa yaqulu fiha, kecuali Rasul mengucapkan di dalam salatnya, subhana rabbana, subhanaka rabbana, maha suci engkau wahai Tuhanku, wa bihamdika, dan dengan memuji engkau, Allahumma fili, Allah ampunilah dosaku. Itu setelah setelah turun ayat itu ya. Wa fi riwayatin bis sahihain, dalam riwayat di Sahih Bukhari Sahih Muslim, anha, dari Aisyah, karena Rasulullah SAW yuksiru, Rasul itu memperbanyak ayakula, mengucapkan fi ruku'ihi wa sujudihi, di dalam rukuk dan sujudnya, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma firli, subhanaka rabbana wa bihamdik Allahumma firli. Yata'awwalul Quran, Rasulullah mempraktekkan Quran. Makna yata'awwalul Quran adalah ayya'malu, yaitu mengamalkan ma'umira bihi, apa yang diperintahkan fil Quran, dalam Quran, fi qouli ta'ala fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi karena Nabi menyadari usianya sudah senja, sudah hampir wafat, maka kemudian beliau memperbanyak subhanallah dan istighfar sebagaimana yang diperintahkan dalam Quran. Itu maksudnya ta'awwalul Quran. Wa fi riwayatin li Muslimin, kana Rasulullah SAW yuksiru ayyakula qabla yamut, Rasul itu banyak mengucapkan sebelum meninggal, subhanakallahumma wa bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik, maha suci engkau ya, dan dengan memujimu aku meminta ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu. Qalat Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, aku berkata, wahai Rasulullah, ma hadhil kalimat, apa kalimat ini, allati araka ahdastaha taquluha, yang aku lihat engkau itu mulai memperbanyak mengucapkannya.
Qalat ju'ilat li alamatun. Kemudian Nabi mengatakan ju'ilat li alamatun, telah dijadikan bagiku tanda di ummati, dalam umatku. Idza ra'aituha, jika aku melihat tanda itu, qultuha, maka aku mengucapkannya. Mengucapkan kalimat-kalimat itu tadi. Idza ja'a nasrullahi wal fath ila akhir surah. Wa fi riwayatin lahu, dalam riwayat Muslim, karena Rasulullah SAW yuksiru min qawli subhanallah. Rasul itu sering mengucapkan subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Qalat, Aisyah berkata, qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, araka tuksiru min qawli subhanallah wa bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku melihat engkau memperbanyak mengucapkan subhanallah bihamdih astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala, kemudian Nabi berkata, akhbarani Rabbi, Tuhanku memberitahu kepadaku, anni sa'ara alamatan, bahwa aku akan melihat tanda di ummati, dalam umatku. Fa idza ra'aituha, jika aku melihat tanda itu, aksartu min qauli subhanallah ila akhirih. Maka aku memperbanyak mengucapkan subhanallah wa bihamdi astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqad ra'aituha, dan aku telah menyaksikannya. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Fathu Makkah maksudnya. Fathu itu kemenangan, Fathu Makkah, penaklukan Mekah. Wa ra'aitan nasa, dan kamu melihat an-nasa, orang-orang yadkhuluna fi dinillah, masuk pada agama Allah afwajan, berbondong-bondong. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka pujilah, maka sucikan dengan memuji Tuhanmu, wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah, kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, sungguhnya Tuhanmu itu Maha menerima taubat. Ar-Rabi', yang keempat, An Anasin, dari Anas, qala innallaha taba'al wahya, sungguhnya Allah itu menurunkan wahyu ala Rasulullah SAW qabla wafatihi, itu terus menerus, tidak seperti waktu sebelumnya yang ada jeda, tetapi menjelang akhir Nabi, akhir usia Nabi, di usia senjanya Nabi, wahyu itu turun terus menerus, bertubi-tubi. Hatta tufiya, sampai Nabi wafat, aksara ma kanal wahyu, dengan wahyu yang turun lebih banyak daripada sebelumnya. Muttafaqun alaih. Itu menunjukkan bahwa orang itu kalau sudah mau wafat, ya harusnya kebaikannya semakin banyak. Sebagaimana Allah menurunkan wahyu itu lebih banyak, wahyu itu kebaikan, kepada Nabi menjelang Nabi wafat. Al-Khamis, yang nomor 5, an Jabirin, Jabir qala, Jabir berkata, qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, yub'asu, dibangkitkan, kullu abdin, setiap hamba, ala ma mata alaihi, atas apa yang dia mati, atas hal tersebut. Maksudnya orang itu mati, dibangkitkan sesuai kondisi dia mati. Makanya kalau mau meninggal sudah di usia senja, ya harus baik, harus rajin baca Quran, agar nanti kita mati dalam kondisi baca Quran. Berarti dibangkitkannya, dikubur nanti, dan dari kubur itu dalam kondisi baca Quran. Itu maksudnya. Rawahu Muslim. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.